Halo teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita film bertema fantasi yang rilis pada tahun 2015 yang berjudul Attack on Titan. Film ini adalah garapan dari sutradara kenamaan yaitu Shinji Higuchi, dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris terbaik di Jepang, antara lain Haruma Miura sebagai Eren Yeager, Kiko Mizuhara sebagai Mikasa Ackerman, Kanata Hongo sebagai Armin Arlette. Film ini memiliki dua lanjutan di mana menceritakan ratusan tahun yang lalu, umat manusia hampir dimusnahkan oleh Titans, yaitu makhluk humanoid raksasa yang tidak punya akal budi. Pemakan manusia tapi hanya untuk kesenangan, bukan sebagai sumber makanan mereka. Untuk melindungi diri dari Titan atau raksasa tersebut, sebagian kecil dari manusia membangun sebuah kota dengan dinding yang lebih tinggi dari salah satu Titan. Hingga lebih dari 100 tahun, tak satu pun dari Titan yang berhasil menyeberang ke kota dengan tembok tinggi, dan mereka yang tinggal di dalam tembok menyangkal jika itu semua adalah sebuah mitos. Sampai suatu hari seorang Titan kolosal yang muncul entah dari mana membuat jalan bagi Titan kecil untuk menyerang manusia. Seorang remaja laki-laki bernama Eren bersama dengan teman-temannya Mikasa dan Armin merupakan saksi ngeri dari Titan yang telah melahap orang di kota. Selanjutnya, Eren, Armin, dan Mikasa bergabung dengan tim Elite Corps Survey, sebuah tim khusus dalam misinya untuk membunuh setiap Titan sebagai balas dendam bagi umat manusia. Jadi, tanpa berlama-lama mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Cerita dibuka dengan memperlihatkan 100 tahun yang lalu, yang mana para raksasa atau Titan muncul dan menghancurkan seluruh umat manusia yang terdapat di sebuah desa. Lalu setelah kejadian itu, seluruh manusia membangun dinding setinggi 50 meter, yang mana dinding itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Maria, Rose, dan Sena. Dinding Maria atau dinding yang paling depan digunakan sebagai tempat tinggal untuk para penduduk miskin, yang mana semakin ke dalam setiap dinding berisikan orang-orang kaya, serta pejabat-pejabat tinggi. Lalu cerita berlanjut memperlihatkan 3 remaja yang bernama Eren, Mikasa, dan Armin. Setelah itu Eren pun mengatakan pada mereka berdua bahwa ia melihat sisi luar dari tembok itu dan ia juga berharap bahwa ada sesuatu yang berada di dalam dinding itu. Namun Mikasa dan Armin membantahnya, karena jika mereka melanggar peraturan maka mereka akan dieksekusi, apalagi mencoba keluar dari dinding ini. Di sebuah bukit mereka secara tidak sengaja menemukan sebuah bongkahan bom. Bongkahan itu menggambarkan seorang wanita di laut, yang mana bongkahan itu bisa dikatakan dari arah luar, dan kemudian mereka pun kini menyimpulkan bahwa di luar sana ada sebuah lautan luas, yang mana lautan semasa hidup mereka hanyalah angan-angan karena tidak pernah keluar dari tembok raksasa itu. Merasa hidup di ambang penasaran, Eren, Mikasa, serta Armin mencoba melihat lebih dekat pada dinding itu, dan mereka juga akan mencoba keluar dari dinding tersebut dengan menyelinap. Mereka yang melihat dinding itu pun terkejut dengan kekuatan dari dinding tersebut yang begitu tebal dan juga sangatlah tinggi. Namun sialnya usaha mereka harus terhenti setelah pasukan militer memergoki mereka bertiga. Hingga terjadilah perkelahian antara Eren, seorang pembangkang, melawan pasukan militer. Tapi beruntunglah, mereka pun diselamatkan oleh pimpinan dari pasukan militer itu yang bernama Souda. Yang ternyata, Souda ini adalah teman dekat ibu Eren. Ia pun menjelaskan kepada mereka bertiga bahwa para pasukan militer itu sedang mengumpulkan resimen atau pasukan pengintai untuk menjelajah dunia luar dinding. Yang mana menurut Souda perilaku Eren yang begitu penasaran adalah hal yang wajar, mengingat ia pun pernah melakukan hal yang sama karena tidak mempercayai mitos turun-temurun tentang Titan 100 tahun yang lalu. Dan di saat sedang berbincang, tiba-tiba terjadilah getaran mengerikan ketika muncullah sosok Titan yang sangat besar dari arah luar dinding. Melihat hal itu, Eren serta yang lainnya pun sangat terkejut karena mereka belum pernah melihat Titan, yang mana mereka hanya mengetahui Titan dari pelajaran. Titan yang begitu besar sampai-sampai melebihi tembok dengan mudahnya membuat dinding yang kuat itu pun kini hancur dan roboh. Hal itu mengakibatkan para Titan yang berukuran lebih kecil bisa memasuki dinding dan mengawali tragedi yang cukup mengerikan. Kemudian Eren dan yang lainnya pun segera melarikan diri dari dinding itu. Saat sedang melarikan diri, Armin terpisah dengan Eren dan Mikasa. Terjadilah kekacauan di dalam dinding tersebut, yang mana para penduduk itu dimakan oleh Titan, hingga para manusia kini bagaikan semut yang berlarian melihat manusia yang cukup besar. Dalam sekejap, seluruh desa bagian depan dinding porak-poranda dihancurkan oleh para Titan. Sampai pada akhirnya, para penduduk pun menemukan sebuah tempat yang aman. Namun, tempat itu hampir penuh dan sudah dibatasi. Di sini Eren yang terpisah dari Mikasa seketika berhasil masuk ke dalam tempat itu ketika terdorong. Akan tetapi, Mikasa masih berada di luar dan ia mencoba menyelamatkan seorang bayi. Eren
yang melihat hal itu pun tak bisa berbuat apa-apa lantaran penduduk yang lainnya melarangnya untuk membuka pintu rumah itu. Hingga pada akhirnya salah satu Titan itu pun mendekat ke tempat tersebut, lalu pada akhirnya Mikasa pun harus tewas dimakan oleh Titan itu. Hal itu sangat diyakini oleh Eren ketika melihat ceceran darah di titik diamnya Mikasa sewaktu tadi. Hingga Eren yang keluar dari tempat itu berhasil selamat dari tragedi tersebut dan ia pun harus menerima kenyataan buruk bahwa Mikasa, orang yang ia cintai, tidak bisa terselamatkan dari mimpi buruk itu. 2 tahun kemudian diperlihatkan Eren dan Armin yang sekarang sudah masuk ke dalam pasukan pengintai, yang dimana pasukan itu dibuat bertujuan untuk membunuh para Titan yang ada dengan berbekal alat pintar yang bernama ODMZ. Alat yang memungkinkan mereka semua untuk mencapai tempat-tempat yang tinggi dan mereka dapat bergerak leluasa di udara, sehingga mereka dapat mencapai titik lemah dari Titan, yang mana sebelumnya telah dijelaskan bahwa kelemahan dari Titan itu terletak di bagian tengkuk lehernya atau bagian belakang tulang dari leher. Setelah mendapatkan sebuah arahan penting, mereka yang direkrut pun ditugaskan untuk misi pertamanya, yaitu menutup lubang di dinding Maria. Dan mereka juga harus menghabisi para Titan yang berhasil masuk ke dalam dinding itu. Yang mana pasukan itu langsung didampingi oleh Komandan Cobalt serta Kolonel Hanji. Setelah proses pendekatan serta pengenalan tim, tibalah di mana memperlihatkannya para anggota dari pasukan pengintai yang tengah berpamitan dengan keluarganya untuk membalaskan dendam para pejuang yang gugur disantap oleh Titan. Hingga sampailah pada waktu di mana mereka berangkat menuju dinding Maria pada malam hari, mengingat jika malam seluruh Titan akan beristirahat. Namun ketika di tengah perjalanan yang cukup menegangkan dan sunyi, tiba-tiba ada sesuatu yang tidak beres. Kemudian mereka pun diberikan tugas untuk turun guna mengecek terlebih dahulu keadaan sekitar demi kelancaran misi mereka. Namun saat mereka sedang mengecek tempat itu, Eren dan satu teman barunya yang bernama Hyana pun berpisah dari pasukan ketika mendengar tangisan bayi. Hyana yang begitu penasaran dan tidak beranggapan buruk. Tanpa mereka sadari, ternyata tangisan bayi tersebut berasal dari bayi Titan, yang mana Titan itu menangis dengan sangat keras sehingga membuat Titan-Titan lainnya ikut terbangun dari tidurnya. Tak hayal, satu persatu Titan itu pun mulai bermunculan serta memakan anggota yang berada di sana yang tidak sempat melarikan diri. Hingga yang terjadi di sana pun pasukan mulai terpecah belah dan mereka pun menyelamatkan dirinya masing-masing tanpa mementingkan orang lain. Mereka yang diberikan alat ODMZ tidak kunjung menggunakannya, malah berlari karena belum mendapatkan informasi cukup untuk bisa menggunakannya. Lalu kemudian, di tengah kepanikan yang ada, tiba-tiba muncullah seseorang yang langsung menebas Titan-Titan yang berada di sana, yang mana itu adalah seorang kapten yang bernama Shikishima. Sang kapten yang begitu mahir, begitu juga hebat, datang bersama seorang perempuan yang ternyata itu adalah Mikasa. Eren yang melihat hal itu pun sontak terkejut, yang mana ia mengingat 2 tahun yang lalu, Mikasa menghilang setelah diserang oleh Titan. Eren yang penasaran dan hendak menyapa, namun Mikasa sudah pergi dan meninggalkan mereka bersama Kapten Shikishima. Dan di sana pun Eren terlihat yang hanya terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa, tampak begitu bingung dan tidaklah berdaya. Berkat kejadian mengerikan tersebut, mereka semua pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah gedung karena pimpinan pasukan meninggalkan mereka dari ketidakinginan. Mereka yang kini terjebak dan menggantung dalam menyelesaikan misi. Tiba-tiba di sini pun diperlihatkan Eren tengah berseteru dengan salah satu pasukan yang bernama Jin. Jin pun mengatakan pada Eren bahwa dia adalah orang yang menyebabkan para Titan terbangun. Eren yang tidak terima pun langsung menghajar Jin dan mereka pun akhirnya berkelahi. Eren yang begitu pandai berkelahi hampir saja membunuh Jin, namun tiba-tiba mereka dilerai oleh Mikasa yang datang. Hal itu menyebabkan Eren kembali tidak berdaya. Di sisi lain terlihat Kapten Shikishama yang tadi melihat pertarungan Eren. Ia pun di sini mulai tertarik kepada gaya bertarung Eren. Lalu, setelah itu Kapten Shikishama pun mengajak Eren ke suatu tempat, yang dimana di sana Kapten Shikishama itu pun mengatakan bahwa dialah orang yang menyelamatkan Mikasa 2 tahun yang lalu. Serta ia juga mengajari Mikasa cara bertarung. Eren yang mendengar hal itu pun terkejut. Dengan hal itu kemudian Kapten Shikishama pun mengatakan bahwa musuh yang sebenarnya bukanlah para Titan. Kapten Shikishama ini pun mengungkapkan bahwa ia mengetahui tentang kebenaran dari apa yang telah terjadi. Setelah itu, Kapten Shikishama pun pergi dan membiarkan Eren bertemu dengan Mikasa. Lalu kemudian terlihat Armin mengungkapkan kesedihannya kepada temannya Sasa, yang mana ia menceritakan masa kecilnya yang kelam, begitu juga dengan harapannya. Yang dimana harapan Armin adalah jika suatu saat ia bisa melihat lautan biru di luar dinding dan tampak nyata. Namun di tengah berbincang, tiba-tiba Jenderal Kubal yang mendengar perkataan itu pun datang.
jika sepertinya ia sangat tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Armin tentang mimpinya itu. Eren yang kini mendatangi senandung piano, kini melihat sosok Mikasa yang menjadi sangat pendiam dan sangatlah berbeda dengan yang dulu sebelum kemunculan Titan. Eren yang mulai menyapa dan meminta maaf, langsung dijawab oleh Mikasa dengan sebuah luka besar bekas gigitan 2 tahun yang lalu. Yang mana tampak jelas jika Mikasa pun belum bisa memaafkan kesalahan Eren karena ia mengira bahwa Eren telah meninggalkannya saat serangan itu terjadi. Namun faktanya Eren tidak bisa menyelamatkan Mikasa karena ditutup oleh penduduk desa yang ingin membuatnya keluar dari tempat itu. Tak lama kemudian muncullah Kapten Shikisama yang memperlihatkan kemesraan kepada Mikasa. Hal itu membuat hati Eren sangat hancur. Kemudian ia pun segera pergi dari sana dan berteriak menyalahkan takdir yang membuatnya begitu hancur dan begitu lemah. Hyana yang melihat Eren sedih, ia pun langsung segera membawa Eren ke suatu tempat. Setelah itu Hyana pun mulai menceritakan masa lalunya kepada Eren untuk menetralisir keadaan yang cukup tegang. Namun di saat pasukan sedang beristirahat, tiba-tiba pasukan Titan kembali menyerang kawasan tersebut. Dan di sini Titan itu pun langsung menarik Hyena, dan Hyena pun harus tewas dimakan oleh Titan itu. Seluruh pasukan mulai kembali kepanikan, berusaha memberanikan diri untuk melawan para Titan-Titan itu, termasuk juga Mikasa dan Kapten Shikisama. Berkat lawan yang begitu besar dan kuat, kini terlihat banyak sekali anggota pasukan yang tewas termakan oleh Titan yang begitu ganas. Di tengah-tengah kekacauan itu, tiba-tiba terlihat seseorang yang ingin membawa mobil milik pasukan, yang dimana mobil itu berisikan sebuah bom dan hendak mencurinya. Akan tetapi, salah satu anggota pasukan pengintai mencoba mengambil alih truk itu. Namun dia malah meledakkan peledak itu kepada segerombolan para Titan, yang mana hal itu akan menjadi pengorbanan sia-sia karena Titan akan kembali bangkit jika tidak dibunuh melalui tulang leher belakangnya. Di sisi lain terlihat Eren dan Jen yang kini terjebak di antara Titan, berusaha memberanikan diri untuk terbang demi bisa menghabisi Titan-Titan yang sudah menghabisi kelompoknya. Eren yang begitu berambisi dengan dorongan semangat dari Kapten Shikisama membuat ambisinya berakhir pilu ketika kaki Eren tergigit oleh Titan dan melemparkannya dengan begitu tidaklah berdaya. Sementara itu Jen yang terlihat terperangkap pun kini memberanikan diri untuk terbang setelah berhasil diselamatkan oleh teman-temannya itu. Eren yang terlempar dan tidak sadarkan diri hendak didatangi oleh salah satu Titan untuk menghabisinya. Namun Armin yang tidak ingin kehilangan teman terbaiknya mengorbankan diri hingga tertangkap oleh Titan dan hendak dimakan. Mikasa yang melihat hal itu pun merasa kebingungan ketika memikirkan untuk menyelamatkan Eren atau Armin terlebih dahulu. Namun di saat itu juga Eren yang sadar dan melihat Armin. Dengan kaki yang terputus itu pun nekat menyelamatkan Armin. Eren yang mendekat dan mengorbankan diri berhasil mengambil alih posisi Armin yang hendak disantap. Dan alhasil, di sini pun akhirnya Eren dimakan oleh salah satu Titan itu. Armin yang melihat hal itu pun merasa sedih karena Eren telah menukar jiwanya dengan keselamatan. Lalu dengan cepat mereka telah terkepung oleh Titan yang hendak menghampiri mereka yang masih tersisa. Lain dengan Eren yang ditelan bulat, membuatnya merasakan kepanikan hidup di dalam pencernaan Titan, diiringi dengan teriakan Eren yang begitu keras dari dalam perut Titan tersebut. Di tengah kebingungan yang melanda mereka semua, secara tiba-tiba muncullah sosok Titan yang aneh dari dalam Titan pemakan Eren, yang mana Titan itu menyerang Titan-Titan yang lainnya, dan kekuatan Titan itu sangatlah kuat bahkan tidak tertandingi. Selain itu Titan tersebut mengetahui kelemahan Titan lainnya, seperti sudah memiliki pemikiran pintar dalam mengendalikan situasi. Pada saat bersamaan Mikasa yang melihat sikap Titan itu mirip Eren dari segi tatapan mata dan juga gaya bertarungnya. Para pasukan yang melihat itu pun sedikit tenang, melihat sosok Titan itu tampak baik karena melindungi mereka semua. Setelah pertarungan mengerikan antara Titan baik tersebut tiba-tiba tumbang karena kehabisan tenaga. Titan yang hendak menguap karena telah kehilangan banyak kesadaran. Dengan cepat setelah itu, Mikasa berinisiatif mengambil keputusan untuk memotong bagian dari tengkuk leher Titan itu, yang mana ketika diberikan lubang, benar anggapan Mikasa ketika melihat Eren yang muncul dari tengkuk leher Titan dengan sebuah kantung penyelimut. Dan pasukan yang melihat, seluruhnya begitu terkejut karena melihat manusia bisa menjadi Titan yang cukup mengerikan. Hingga film Attack on Titan Part 1 tahun 2015 pun kini selesai.